kita bertemu ya dengan keadaan sehat walaupun ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita dalam berpuasa serta amal sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini Bapak di kelas 8A akan memberikan materi tentang Ki Hajat Dewan. Ya. Kamu udah tahu ya yang namanya Ki Hajat Dewantara itu adalah Bapak pendidikan nasi mana di Indonesia. Ini akan saya lihatkan ya gambar-gambarnya. Nah ini sebagai contoh ini ya nih gambarnya ya. Gambarnya Bapak Ki Hajat Dewantara. Di sini beliau adalah seorang tokoh pejuang dari bangsa Indonesia sejak dahulu masa-masa Indonesia dijajah oleh para penjajah. Ini apa hasilnya? Ya hasilnya adalah memberikan suatu pendidikan kepada bangsa Indonesia. Walaupun pada zaman dahulu ya Ki Hajat Dewantara itu di berbagai hal dibantai atau mungkin dibantai dijajah oleh bangsa-bangsa negara yang lain, tapi beliau adalah tetap menuntun prinsip pokok untuk membina pendidikan di Indonesia. Jadi beliau adalah tokoh pejuang ya. Dengan adanya pendidikan bangsa Indonesia akan maju dengan politik. Ya, ini adalah sebagai sosok ya, sosok Ki Hajat Dewantara ya. Ini adalah kalau kita lihat adalah sebagai panutan kita, sebagai bapaknya pendidikan di negara Indonesia. Maka dari itu kamu sebagai generasi harusnya untuk berjuang melaksanakan apa yang sudah ditekadkan oleh Ki Hajat Dewantara. Ya, gitu ya. Jadi dengan adanya Ki Hajat Dewantara adalah bapak pendidikan yang pertama. Oke. Jadi dengan adanya hal itu, maka dengan pendidikan diadakan di Indonesia itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi siapa? Bagi para generasi. Ki Hajat Dewantara itu merupakan sosok bapak panutan kita. Ya, karena apa? Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh pejuang dahulu kala. Sampai sekarang pun, walaupun beliau sudah meninggal, ya kan? Kita tetap ya untuk mendoakan dan namanya juga beliau masih harum, masih dikenang. Ya, jadi kita sebagai umat manusia, sebagai bangsa Indonesia harus tetap melestarikan budaya pendidikan. Ya, itu sebagai pertama penjelasan dari Ki Hajat Dewantara. Namun sebelum itu, sebelum Bapak lanjutkan lagi, adakah yang mau bertanya? Iya, silakan. Siapa nama Bapak Pendidikan Nasional? Iya, tadi yang sudah Bapak jelaskan yaitu Ki Hajat Dewantara, ya, itu ya. Jadi beliau adalah sosok ya Bapak pendidikan kita. Yang betul terus. Ya. Ya. Ada yang selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya. Siapa nama asli? Oh, nama asli ya. Ya tadi Bapak belum menyebutkan ya. Nah, ini namanya adalah siapa yang tahu? Ada yang tahu? Suwardi Suryani Imran. Itu nama terlebih dahulu, nama dulu ya. Karena beliau adalah sampai sekarang dijuluki Ki Hajat Dewantara. Ya, sekali lagi bertanya lagi. Terima kasih ya. Yuk ya, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Ya. Bukan pemikiran gagasan Ki Hajat Dewantara. Oh, pemikirannya ya. Pemikirannya Ki Hajat Dewantara pada tempo dulu itu adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mencetak budi pekerti yang baik, akhlakul karimah, sehingga akan mewujudkan budaya-budaya karakter bangsa kayak kamu nanti sebagai penerus generasi emas ya, penerus generasi emas ke abad 21 ya. Jadi kamu itu sebagai generasi ya muda yang sekarang itu harus lebih baik dari generasi yang dulu. Oke, terima kasih. Bertanya lagi. Ada lagi yang menanyakan?
Iya, karakternya ya. Karakter beliau adalah seorang sosok yang tangguh jawab. Beliau adalah mempunyai tanggung jawab yang besar sekali membina semua bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, sehingga keyakinan tanggung jawabnya beliau adalah orang yang harus kita contoh, patut kita contoh, memberikan dorongan kepada kita supaya manusia Indonesia harus berpendidikan semua. Ya, semuanya itu harus berpendidikan dari TK-nya, ya, SD-nya, SMP, SMA sampai kuliah. Terlebih bagus lagi ada yang di PAUD, ya, gitu ya, PAUD sebelum ke TK. Nah, ini adalah ajaran Ki Hajat Dewantara. Beliau adalah tokoh yang tadi itu sudah saya sebutkan, tidak ada yang menandinginya. Ya, karena ketokohan beliau, perjuangan beliau sampai melawan penjajah. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Ya. Ya, pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajat Dewantara itu adalah memberikan suatu jati diri. Ya, jati diri supaya apa? Karena dengan adanya jati diri menerapkan jiwa raganya pada kita sendiri maupun dengan orang lain. Orang lain itu siapa? Bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia. Itu ya jati dirinya. Apalagi di sini yang namanya slogannya, ya, ada tuturi handa. Ada lagi, apalagi selain itu ingakso sum tulodo, ya, mangun kan rekso, ya, itu juga itu sebagai slogannya siapa? Ki Hajat Dewantara. Tuturi handa itu adalah yang dibagikan di SMP atau SMA dan sekolah-sekolah lainnya. Makanya kayak kamu dipakai Indonesia dan tuturi handa-nya, ya, karena apa? Sebagai slogan bahwa pendidikan di Indonesia ini harus dilaksanakan sampai seumur hidup. Paham ya? Oke. Terima kasih, pertanyaan lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa yang dimaksud pendidikan yang menuntut menurut Ki Hajat Dewantara? Ya, menuntut atau menuntut, ya, berarti dengan adanya pembelajaran sesuai dengan yang diiklankan oleh Bapak Ki Hajat Dewantara, yaitu menuntun, intinya memberi pembelajaran. Contoh, misal ada anak didik kita yang belum tahu, berarti kita harus mendidik, menuntun supaya lebih tahu dan menjelaskan apa yang belum dijelaskan. Ya, kayak misalkan, ya, Pak, bagaimana sih silsilahnya dengan adanya perjuangan? Ya, perjuangan Ki Hajat Dewantara, ya, perjuangan itu adalah memberikan suatu nilai, ya, itikat baik untuk dunia pendidikan, gitu ya. Jadi dengan adanya hal silsilah atau strukturnya Ki Hajat Dewantara itu memberikan hal yang terbaik di dunia pendidikan nasional. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Apa yang dimaksud filosofi pendidikan berdasarkan budi pekerti? Ya, filosofi pendidikan berdasarkan budi pekerti adalah suatu pendidikan itu harus dengan logis, ya, harus dengan makna, mempunyai faedah atau fungsi sehingga pendidikan itu akan berguna baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain maupun dengan bangsa dan negara. Jadi semuanya itu filosofinya itu adalah untuk memberikan suatu kebijakan, akan memberi suatu hasil yang nyata, gitu ya, dan sehingga akan melibatkan bangsa Indonesia untuk melangkah lebih maju dengan adanya kemerdekaan Indonesia dari zaman ke zaman. Kita raih cita-cita bangsa Indonesia dengan semangat perjuangan dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Ya, gitu ya. Tepuk tangan lagi. Ada lagi? Saya mau bertanya lagi. Apa cukup? Apa ada lagi? Cukup. Ya, kalau cukup, ini saya minta yang tadi belum bertanya, saya minta untuk maju anak 6 siswa maju ke depan semua. 6, enggak apa-apa maju ke depan. Tak suruh hanya kayak gini aja, melihatkan ini. Maju 6. Tiga, laki-laki 3, ini 3 hanya seperti. Laki-laki 3, perempuan 3. Ya, silakan maju ke depan. Hanya untuk ini ya, ke depan. Hanya megang ini, ayo sih. Hanya megang aja, foto nanti. Ya, sini. Ya, ini.
Ya, oke. Ya, silakan. Ini ya, ini kan semua ya. Ini baik. Ya, ini ya. Ya, dilihat ini semua dilihat ya, teman-teman semua yang kami cintai, yang kami sayang. Nah, yang inilah sosok beliau ya sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Lihat Mas. Ya ini beda-beda tapi sama satu orang. Fotonya ini dari tahun ke tahun. Inilah sebagai sosok Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa namanya? Beliau sebagai tokoh apa? Ya, Bapak Pendidikan Nasional. Di mana? Indonesia. Lahirnya di mana? Ini berasal dari mana? Keraton apa Jogja? Ya, Keraton Jogja. Kata lainnya. Aslinya siapa tadi namanya? Surwadi Surya Ningrat. Akhirnya dijadikan nama Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Itu karena sudah itikat baiknya memberikan pendidikan dan diperbaiki jati dirinya sehingga kita ikrarkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Oke, semuanya tenang. Oke, selanjutnya ya, ini sebagai gambaran suatu tuntunan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah suatu sosok yang perlu kita jaga, yang perlu kita doakan. Semoga beliau ya dalam ya istilahnya ya yang sudah meninggalkan kita semua ya, kita doakan semoga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala lepas dari bulan puasa ini. Kita sebagai warga negara, kita sebagai anak bangsa harus wajib ya untuk mengikuti jejaknya Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu aja ya selama Bapak ini yang kita jelaskan, dan nanti akan saya jelaskan lagi lebih mendetail. Itu ya. Itu aja, silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Terima kasih duduk kembali ya. Ya, tepuk tangan lagi. Ya. Jadi ini sebagai ya hasil dari penerapan kenapa di negara kita itu harus perlu adanya pendidikan. Karena pendidikan itu harus wajib. Ya, karena apa? Semuanya itu digunakan untuk kelak nanti kita untuk mencapai cita-cita. Ya, itu aja ya. Ya, selama ini Bapak untuk pertemuan kali ini, dan adakah yang memberikan refleksi kesan-kesannya? Bagian kesan-kesannya. Ayo ke sini. Ya, kesan-kesannya. Kesan-kesannya tentang Ki Hajar Dewantara, silakan. Ya. Misalnya untuk Ki Hajar Dewantara mungkin bisa patut kita contoh dalam menuntut pendidikan dari jenjang ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, ada lagi satu kali lagi. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini dengan Pak Budi? Menyenangkan dan pastinya dapat menambah ilmu tentang Ki Hajar Dewantara. Oke, terima kasih Bapak. Oke, itu aja. Jadi akan saya simpulkan ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ya, saya simpulkan ya, harus taat ya akan pendidikan, karena ini sebagai bekal kita untuk kehidupan nanti. Karena kamu itu walaupun usia kayak gini besok kamu akan tua. Jadi ini sebagai bekal untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, itu aja ya. Itu aja, dan terima kasih sekali atas di siang hari ini, dan